Makanya kita ini sebagai hamba yang awam jangan sekali-sekali merasa lebih di atas orang lain. Karena kalau kita merasa lebih dari atas orang lain itu malah muncul penyakit yang lebih berbahaya, meremehkan orang. Nah, itu namanya takabbur. Dan orang sombong itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga. Termasuk menolak Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan, itu termasuk orang takabbur. Ada yang pernah lihat setan? Maksud saya setan dari bangsa jin. Ada yang pernah lihat? Karena kalau setan dari bangsa manusia tiap hari kita lihat, bahkan kadang-kadang kita jadi setan juga. Karena kan setan itu dari bangsa jin dengan manusia. Kalau kita itu salah. Wa yuqimunas shalah. Orang-orang bertakwa itu beriman kepada yang gaib, kemudian wa yuqimunas shalah, mendirikan salat. Apa maknanya wa yuqimunas shalah? Imam Jalaluddin As-Suyuti menjelaskan, dan menjadi wasilah Allah mengampuni kita dan memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Salam dan selawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada seluruh umat beliau sampai akhir zaman. Pada pertemuan kita yang lalu itu kita sampai di ayat hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran ini sebagaimana dalam surah Al-Baqarah juga disebutkan hudan linnas, petunjuk bagi manusia, petunjuk bagi seluruh manusia. Dan di awal ayat Al-Baqarah ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara khusus hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya yang mau menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk dalam kehidupan ini di seluruh bidang kehidupan. Ekonominya berdasarkan Al-Quran, pendidikannya berdasarkan Al-Quran, hukumnya berdasarkan Al-Quran, mungkin pemerintahannya juga berdasarkan Al-Quran. Itu hanya mau dipraktekkan oleh orang-orang yang disebutkan dalam ayat ini, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak bertakwa kepada Allah, yang banyak melanggar, fasik, zalim, itu pasti tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan ini. Jadi takwa itu memang tidak terlihat. Keimanan seseorang itu kan gaib, tidak terlihat. Hanya saja dia itu akan terlihat atau terindikasi dari gerak-gerik dalam keseharian dia. Apakah dia bertakwa atau tidak. Hanya itu yang bisa kita lihat. Yang paling tahu tentang kadar ketakwaan seseorang itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau saya sebut di sini, Pak, ada kira-kira yang berani angkat tangan. Di sini kira-kira yang paling merasa bertakwa siapa? Tolong angkat tangan. Enggak juga. Kan kita tidak paham toh. Tidak ngerti juga. Makanya kita ini sebagai hamba yang awam jangan sekali-sekali merasa lebih di atas orang lain. Karena kalau kita merasa lebih dari atas orang lain itu malah muncul penyakit yang lebih berbahaya, meremehkan orang. Nah, itu namanya takabbur. Dan orang sombong itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga. Termasuk menolak Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan, itu termasuk orang takabbur. Jadi orang yang tidak mau menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman dalam kehidupan,
kita sebut tadi, di semua bidang kehidupan tidak mau dijadikan Al-Quran sebagai pedoman, itu termasuk orang takabur. Dan itu kata Allah tidak bisa masuk ke dalam surga. Dalam hadis itu disebutkan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang-orang yang di dalam hatinya ada kesombongan sebesar dzarrah. Berarti yang kecil sekali ya. Kalau yang gampang kita maknai sekarang, kalau kita buka jendela, itu kan ada debu yang kita lihat lewat sinar matahari, terlihat. Nah, ada ulama menjelaskan itulah yang namanya dzarrah. Para sahabat kaget, ya Rasul, saya itu suka pakaian baru, saya suka pakai sandal yang cantik. Bahkan kalau sekarang, saya suka rumah yang mewah, saya suka naik Alphard, saya suka naik apa lagi yang mewah, Pajero. Saya kalau naik PT-PT gatal. Kata Rasul, innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha indah dan menyukai keindahan. Artinya kalau kita itu pakaian baru, pakaian bagus, harum, itu disukai oleh Allah. Bukan itu yang namanya takabur. Jadi naik Alphard, pakaiannya itu harga ratusan juta, ada itu. Ada. Ini arloji pakai yang harga 4 miliar itu. Ada itu arloji 4 miliar. Bahkan ada 6 miliar jam arloji itu. Kita kan kalau pakai yang harga-harga 60 ribu ya. Tapi kan nunjuk waktunya sama. Nah, Rasulullah SAW mengatakan bukan itu yang namanya sombong, memakai yang indah-indah, bukan itu. Bahkan Allah itu menyukai yang indah-indah. Kemudian Rasulullah menjelaskan al-kibru, yang namanya sombong itu adalah batarul haqqi wa gamtun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan orang, itu namanya takabur. Jadi orang yang menolak Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan ini, tidak mau diatur oleh Al-Quran, itu orang takabur. Menolak Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan ini. Menolak itu berarti tidak boleh masuk surga. Kata siapa ya? Kata Rasulullah SAW. Nah, siapa itu orang yang bertakwa? Di sini jelaskan as-sairina ila taqwa, orang-orang yang berusaha untuk menjadi yang bertakwa kepada Allah. Dengan jalan apa? Biimtithalil awamiri wajtinabin nawahi liittiqaihim bidzalikan nar. Caranya untuk menjadi orang bertakwa adalah melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka takut dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Sidang jamaah maghrib yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat selanjutnya, ayat ketiga itu menjelaskan siapa orang-orang yang mengusahakan dirinya untuk menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Siapa sih orang yang bertakwa itu? Dijelaskan ayat yang ketiga. Ya, ini yang akan kita bahas. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu orang-orang yang bertakwa. Siapa dia? Orang yang bertakwa itu adalah orang yang mengimani kepada hal yang gaib, kemudian menegakkan salat, kemudian sebagian dari apa yang direzekikan kepada mereka itu diinfakkan. Nah, di sini kita lihat penjelasannya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Alladzina yu'minuna, orang-orang yang beriman. Yu'minuna itu artinya adalah yusaddiquna, orang-orang yang membenarkan. Jadi mengimani itu maknanya adalah membenarkan. Apa yang kita imani
bil ghaibi, kepada yang gaib. Yang gaib itu berarti tidak terlihat oleh panca indera. Nah, yang gaib itu misalnya ya Allah Subhanahu wa taala. Itu kan tidak pernah kita lihat. Atau di sini pernah ada yang pernah lihat Allah? Atau pernah mimpi lihat? Tidak pernah. Allah itu tidak pernah terlihat. Dan berarti dia termasuk yang gaib. Nah, bagaimana caranya kita membenarkan bahwasanya ada Allah? Berarti harus ada pembuktian. Tidak mungkin kita percaya kepada sesuatu yang tidak terlihat kalau tidak ada buktinya. Yang kemudian membuktikan bahwasanya sesuatu yang tidak terlihat itu ada. Nah, kalau Allah itu maha gaib, tidak pernah terlihat. Bil ghaibi, kepada yang gaib. Bima ghaba anhum, yang tidak terlihat oleh mereka. Misalnya di sini disebutkan minal ba'thi, hari kebangkitan. Itu kan belum terjadi. Karena nanti suatu saat nanti setelah kita wafat, nanti ada hari di mana kita akan dibangkitkan. Semua orang-orang mati itu akan dibangkitkan. Kemudian akan dimintai pertanggunganjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu kan belum terjadi, belum kita lihat. Alam barzah juga kan bagi kita masih gaib. Bagi orang-orang mati sudah tidak gaib karena dia sudah masuk. Nah, menunggu di alam barzah. Wal jannati. Nah, yang gaib tentang surga. Surga ini masih gaib bagi kita. Wan nari, dan neraka. Ini masih gaib. Tidak terlihat oleh mata. Bahkan surga ini tidak bisa didengar juga. Gimana, seperti apa itu? Belum bisa dibayangkan juga seperti apa surga itu. Nah, hanya saja orang-orang yang bertakwa itu meyakini tentang adanya Allah Subhanahu wa taala, adanya hari kebangkitan, hari kiamat, kemudian adanya surga, neraka, ada hisab, ada timbangan nanti. Itu adalah hal-hal yang gaib. Hanya saja kemudian sesuatu yang gaib itu bisa dibuktikan secara pasti tentang adanya yang gaib itu. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala itu pembuktiannya bisa dipahami oleh semua orang. Tidak sulit. Kita hanya bisa melihat makhluknya, ciptaan. Ada alam semesta, ada manusia, ada bulan, bintang ke bintang, matahari. Dengan melihat itu semua, kita bisa memastikan bahwasanya semua ini tidak mungkin ada dengan sendirinya, tapi pasti ada yang menciptakannya. Kan ada juga yang mengatakan, wah ini kebetulan saja ini. Tercipta dengan sendirinya saja itu. Tidak ada yang menciptakan. Kita kasih logika yang sangat sederhana. Nah, ini ada di depan saya. Ini ada yang bikin atau tidak ada? Iya. Ada? Kalau saya mengatakan bahwasanya ini jadi dengan sendirinya ini, tidak ada yang bikin ini. Percaya? Hah? Tidak. Kalau ada yang percaya itu berarti butuh perawatan itu. Nah, ini yang paling sederhana. Ini benda yang sederhana begini saja ini. Ini tidak mungkin ada kalau tidak ada yang menciptakan ini, yang bikin ini. Bagaimana kalau yang lebih serius, yang lebih maha hebat, bintang ke bintang itu yang triliunan itu yang ada di atas, berputar di garis edarnya dan tidak pernah bertabrakan. Itu lebih hebat. Jadi penciptaan langit dan bumi itu lebih hebat dari penciptaan manusia. Ya, nanti kalau buka-buka YouTube, ya bisa berselancarlah ke ruang angkasa, bisa itu.
Kita berselancar sampai miliaran tahun cahaya, menukik ke atas angkasa luar. Ada itu film apanya itu? Ya nanti diketik-ketik alam semesta itu bisa kita diantar. Saya pernah menonton tapi hilang videonya itu. Walaupun hanya apa istilahnya itu kalau film-film animasi ya. Coba kita diantar. Kalau kita perjalanan 100 tahun cahaya, kita sudah sampai di mana? Kalau kita sudah 1000 tahun cahaya, sudah sampai di mana? Kalau kita 1 miliar tahun cahaya, kita sudah sampai di mana? Dan sampai hari ini juga barangkali belum ada yang mampu menghitung berapa jarak terjauh angkasa luar itu dari bumi. Belum ada yang bisa. Yang bisa itu adalah jarak terjauh yang bisa dijangkau oleh manusia. Mungkin itu bisa, sudah ada. Tapi berapa jarak terjauhnya? Tidak bisa. Saking luasnya itu angkasa luar. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu ketika ingin membuktikan tentang adanya Sang Pencipta, maka kita diarahkan untuk melihat ciptaannya. Inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan bergantinya siang dan malam, la ayatin, itu adalah tanda-tanda di qaumi apa? Li ulil albab, bagi orang-orang yang berakal. Itu gampang. Jadi untuk membuktikan tentang adanya Allah itu bisa didapat oleh semua orang, baik yang pernah sekolah maupun yang sampai sekolah S3. Jadi yang tidak pernah sekolah juga bisa paham itu tentang adanya Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, malaikat kita tidak pernah lihat. Apalagi setan. Nah, kalau setan, ada yang pernah lihat setan? Maksud saya setan dari bangsa jin. Ada yang pernah lihat? Karena kalau setan dari bangsa manusia, tiap hari kita lihat. Bahkan kadang-kadang kita jadi setan juga. Karena kan setan itu dari bangsa jin dengan manusia. Kalau kita itu salah, Pak, jadi setan itu. Apalagi kalau kita ngajak sudah salah, ngajak orang lagi salah, wah itu sudah setan kuadrat. Setan bangsa manusia. Jadi ada setan yang menggoda kita itu, kita lihat dia. Nah, semua itu tidak terlihat, tapi tidak ada tanda-tanda yang bisa kita lihat yang membuktikan tentang adanya malaikat. Tidak ada. Kalau Allah kan ada. Kita lihat alam semesta, pasti ada pencipta. Tapi kalau malaikat, tidak ada tanda-tanda. Apa tanda-tandanya? Tapak kakinya juga tidak pernah lihat ya. Atau wangi-wangi malaikat, wih kayaknya ada malaikat lewat di sini tadi. Kenapa? Itu ada harum-harum. Tidak ada. Tidak ada tanda, tidak ada. Malaikat itu tidak ada bekas-bekasnya yang bisa kita indra bahwasanya dia ada. Nah, dari mana dia apa? Dari mana kita tahu? Dari wahyu. Kita tahu itu ada malaikat karena termaktub dalam Al-Quran. Dan Al-Quran itu kita sudah yakini kebenarannya 100%. Di ayat yang kedua kemarin, la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Setan juga begitu, ada dalam Al-Quran. Tentang akan terjadinya kiamat, ada dalam Al-Quran. Semua nabi-nabi itu sudah gaib bagi kita semua, Pak. Tapi itu termaktub dalam Al-Quran yang sudah kita benarkan 100%. Itu termaktub dalam Al-Quran. Tentang Nabi Adam ada dalam Al-Quran. Tidak tahu kalau ada kuburannya Nabi Adam. Wallahu a'lam. Walaupun terjadi perdebatan, benarkah ini kuburannya Nabi Adam? Karena kepanjang sekali ya. Karena ada itu videonya tuh, ziarah ke makam para nabi. Ada Nabi Yunus, ini makamnya Nabi siapa? Nabi Yusuf ada. Ada dulu video yang dibuat oleh saudara-saudara kita di Malaysia. Bagus dulu itu. Masih ada mungkin sampai sekarang. Kita diajak keliling ke Irak,
kemudian wilayah Syam, Yordan, kemudian Mesir. Karena kan nabi-nabi itu hanya di sekitar situ tuh. Tidak ada nabi dari Indonesia, tidak ada. Kecuali ngaku-ngaku saja jadi nabi itu di Indonesia. Siapa yang mengaku nabi itu? Ahmad Musaddiq dulu. Ngaku sebagai. Tapi ada juga pengikutnya, Pak. Heran juga saya. Pokoknya di Indonesia itu kalau ada yang ngaku nabi, pasti ada umatnya. Saya juga tidak tahu. Ya Allah. Bahkan sampai ada yang ngaku malaikat Jibril pun ada yang ikut. Waduh. Itulah apa? Ya itulah mungkin kelebihan penduduk Indonesia juga salah satunya ya. Jadi itu apa yang termaktub dalam Al-Quran walaupun tidak terlihat karena Al-Quran pada ayat kedua sudah kita benarkan karena tidak ada keraguan sedikit pun tentang Al-Quran, maka semua yang diberitakan oleh Al-Quran kita yakini adanya. Nah disinilah kemudian bicara tentang para malaikat, nabi-nabi terdahulu, kitab-kitab terdahulu diceritakan dalam Al-Quran. Nah bagi kita Nabi Muhammad itu gaib karena kita tidak pernah lihat. Tapi bagi para sahabat Nabi Muhammad tidak gaib. Kan kelihatan mereka bersama-sama, sama-sama makan, sama-sama sholat, sama-sama pergi berperang bersama Nabi. Makanya ada hadis saya bacakan, pertanyaan sahabat pada Nabi. Saya catat hadis ini dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir. Ada pertanyaan sahabat yang menarik. Abu Jum'ah bercerita, ketika kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara kami terdapat Mu'adz bin Jabal yang merupakan orang ke-10 dari kami, semua yang berjumlah 10 orang. Kemudian kami bertanya, wahai Rasulullah, apakah ada suatu kaum yang beroleh pahala lebih besar daripada kami? Kan para sahabat kan memang levelnya kan setelah Rasul. Mereka lah orang-orang yang paling mulia setelah Rasulullah SAW. Jadi dia itu kayak pangkat itu apa level kedua, Rasul, sahabat. Sehingga sahabat bertanya, ya Rasul, adakah satu kaum yang kira-kira itu pahalanya lebih besar dari kami? Karena kami ini sering bersama Rasul, sholat bersama Rasul. Jadi sholat itu Pak, luar biasanya sahabat itu. Kalau kita sholat di Masjid Madinah Nabawi, berapa persentasenya itu dibandingkan sholat di sini? 1000 Pak. Sholat di Masjid Nabawi sekarang Pak, kalau kita sholat di situ itu baru sebanding dengan sini. Kalau kita sholat 1000 kali di sini. Nah bagaimana kalau kita sholat di Madinah diimami oleh Nabi? Kira-kira berapa? Berapa persentasenya itu kira-kira? Tidak bisa dihitung. Karena kan di Masjid Nabawi hari ini Pak, kalau kita sholat sayang imam dapat 1000 toh. Bagaimana kalau Nabi yang mengimami? Luar biasa. Itu kita tidak dapatkan, tapi sahabat setiap hari dapat diimami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka juga pergi berjihad bersama Nabi. Hari-harinya sama dengan Nabi. Luar biasa. Nah, tapi apa jawaban Nabi? Kami beriman kepada Allah dan mengikutimu. Nabi menjawab, tiada yang menghalangi kalian dari hal tersebut, karena Rasulullah berada di antara kalian menyampaikan wahyu yang turun dari langit kepada kalian. Datang kepada mereka kitab Al-Quran yang telah terhimpun di antara kuda sampulnya, lalu mereka beriman kepadanya dan mengamalkan apa yang dikandungnya. Mereka lebih besar pahalanya daripada kalian. Jadi Rasulullah SAW mengatakan ada satu kaum nanti lagi di sana di dalam. Ini ya kayak bunyi sayap nyamuk ya.
Kata Nabi, ada yang lebih besar pahalanya, yaitu satu kaum yang tidak pernah melihat saya, tapi percaya kepada saya, percaya kepada Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran itu. Berarti yang kena itu kita, Pak. Kita tidak pernah melihat Rasul, tapi kita percaya kepada Nabi Muhammad dan percaya kepada Al-Quran, dan kita mengamalkan Al-Quran. Maka pahalanya besar sekali. Walaupun ada ulama menjelaskan pahalanya itu hanya dari sisi berimannya kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pahala kita lebih besar daripada berimannya sahabat kepada Rasul. Karena sahabat ngelihat Rasul, kalau kita tidak ngelihat. Bahkan kita ini begitu lahir sudah Islam. Kita ini luar biasa. Dari lahir, alhamdulillah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk lahir dari orang tua yang Muslim. Itu termaktub dalam semua Al-Quran, dan Al-Quran kita sudah benarkan, berarti semuanya kita yakini adanya. Akan terjadi kiamat ada dalam Al-Quran, setan ada dalam Al-Quran, iblis ada dalam Al-Quran, nabi-nabi terdahulu ada dalam Al-Quran, kitab-kitab terdahulu ada juga dalam Al-Quran. Wa yuqimunas shalah, orang-orang bertakwa itu beriman kepada yang gaib, kemudian wa yuqimunas shalah, mendirikan salat. Apa maknanya wa yuqimunas shalah? Imam Jalaluddin As-Suyuti menjelaskan, ya'tuna biha bihuquqiha. Yang namanya mendirikan salat adalah melaksanakan salat itu sebagaimana mestinya, atau mengerjakan semua hak-haknya. Jadi salat itu ada rukunnya, ada syaratnya. Kan ada syarat wajib, ada syarat sah, ada rukunnya. Kalau ini tidak terpenuhi, salatnya tidak sah. Misalnya salah satu syarat sahnya itu menghadap kiblat. Kalau kita tahu. Tapi kan sekarang kalau kita dalam hutan kan bingung, mana arah kiblat. Tapi kalau kita tahu begini arah kiblatnya ke sana, masjid pasti mengarah kiblat itu. Makanya kalau di kota ini bingung mana kiblat, cari saja masjid, masuk. Mana mihrabnya, ke sana itu. Tak lewat-lewatnya kalau di Makassar bingung, banyak masjid. Tapi kalau sengaja tidak menghadap kiblat, itu tidak sah salatnya. Termasuk juga adalah suci dari hadas. Jadi kalau sudah buang angin, sholat tidak sah. Makanya kalau buang angin pergi wudhu lagi. Apalagi rukun-rukunnya, kalau tidak terlaksana maka itu tidak sah. Salah satunya adalah takbiratul ihram. Jadi kalau ada orang sholat tidak takbiratul ihram, tidak sah sholatnya. Nah, yang mana takbiratul ihram? Iya. Yang mana sebenarnya takbiratul ihram, bos? Kalau sholat itu, jangan sampai salah. Iya. Takbiratul ihram itu adalah lafaz Allahu Akbar. Itu namanya takbiratul ihram atau takbiratul taharrum, istilah lain. Takbiratul ihram, takbir pengharaman. Jadi yang namanya takbiratul ihram itu adalah lafaz Allahu Akbar. Ya. Iya. Yang pertama saja itu. Makanya Rasul mengatakan wa tahrimuhat takbir, pengharamannya adalah satu takbir.
wa 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 tahliluha at-taslim, penghalalannya satu salam. Makanya salam itu yang wajib satu saja, ke kanan, kiri itu sunnah. Karena disebutkan Rasul satu salam penghalalannya. Jadi artinya kalau kita sudah takbiratul ihram, semua hal-hal yang tidak terkait dengan sholat haram hukumnya kita lakukan. Sudah takbiratul ihram tidak boleh makan. Walaupun sebelum takbiratul ihram boleh, haram hukumnya. Setelah takbiratul ihram tidak boleh cerita sama teman, haram hukumnya. Sudah tak Allahu Akbar. Di mana kita nanti belajar? Tidak boleh. Jadi batal. Jadi takbiratul ihram itu adalah lafaz Allahu Akbar. Raf'ul yadain, mengangkat tangan itu Pak sunnah hukumnya. Jadi orang tahu Allahu Akbar, sah itu Pak. Jangan sampai ada yang keliru, takbiratul ihram itu yang ini. Itu namanya raf'ul yadain, mengangkat tangan. Beda dengan takbiratul ihram. Takbir ke sujud itu namanya takbir intiqal, takbir perpindahan dari satu rukun ke rukun yang selanjutnya. Sisa 1 menit. Hah? Oh masih banyak. Tahu. Oh ini. Ya. Karena di sana lain, di sini lain. Yang mana ini? Oh iya. 3. Jadi melaksanakan sholat sebagaimana mestinya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan sebagian dari apa yang kami rezekikan kepada mereka, yunfiqun, mereka infakkan. Sebagian, jadi di sini wa mimma, sebagian. Jadi yang diminta itu untuk infak sebagian saja, dan seluruhnya. Sebagian dari apa yang kami rezekikan kepada mereka, a'tainahum, kami berikan kepada mereka, yunfiquna, mereka membelanjakannya, mereka menginfakkannya. Di sini sebutkan fi taatillahi, membelanjakan harta itu dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harta itu, infak itu kita belanjakan hanya dalam rangka untuk ketaatan kepada Allah. Beli baju untuk sholat, cari uang banyak untuk naik naik haji, untuk membelanjakan, memberi uang belanja kepada anak dan istri, untuk sedekah, kemudian zakat, itu membelanjakan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada juga infak, itu infak yang keliru. Jadi mengeluarkan uang untuk judi online itu infak Pak, dibelanjakan juga itu, hanya saja dalam rangka maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Quran juga disebutkan orang-orang kafir itu juga infak. Ini ayatnya, innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum, orang-orang kafir itu menginfakkan hartanya, liyasuddu an sabilillah. Hanya saja orang-orang kafir itu menginfakkan hartanya untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang kafir disebutkan dalam Al-Quran Pak. Mereka menghabiskan hartanya untuk menjauhkan manusia dari hidayah. Jadi itu film-film Pak. Film-film itu yang kemudian memperlihatkan auratnya itu dananya berapa? Film bioskop itu. Yang sering film Vina kemarin, wah itu paling banyak penontonnya. Berapa? Yang memperlihatkan aurat. Berapa miliar? Dan film-film yang lain itu, pada tahun-tahun 90-an, bioskop itu. Alhamdulillah saya sampai hari ini tidak pernah masuk bioskop. Tapi tahun-tahun 80-an, 90-an, saya itu hanya lihat iklannya di koran-koran. Judul-judul film itu di Makassar dulu banyak bioskop. Setahu saya, walaupun tidak pernah masuk bioskop. Ada katanya di sini studio apa ini? 21 ya. Yang di sini nih, Mall Niva.
Studio 21 ya? 21 itu ya? Pernah masuk? Belum, Ustaz. Oh belum juga, sama kunonya dengan saya. Itu apalagi film-film Hollywood itu. Wah, berapa dananya itu? Miliaran. Untuk film-film yang menyesatkan. Itu butuh dana juga itu. Nah, kita bikin pengajian begini ini berapa dananya? Hah? Iya, ini pahala saja banyak kita, Pak. Ini dananya berapa? Berapa ini? 3.000 ya? Iya, untuk berpahala itu dananya enggak usah kasih keluar dana, tenaga saja sudah bisa dapat pahala. Tapi untuk maksiat butuh banyak dana biasa. Nah, jadi membelanjakan harta itu hanya fi taatillah, dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyumbang pesantren, nyumbang masjid, nyumbang anak yatim, itu kan fi taatillah. Jangan sampai melanjakan harta ke jalan yang bengkok gitu. Pergi minum minuman keras, nah itu, atau pergi mejeng-mejeng di mana? Ya butuh dana juga itu. Apalagi ada pacaran kan di sini. Nggak ada gitu. Nah, butuh dana besar itu. Ada kasih makan apa dibawa ke mana? Tapi hanya dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan, Ustaz. Masih ada waktu 5 menit, 5 menit ya? 3 menit. Oh ya, mungkin karena waktu kita dibatasi, kita Ya, ada satu tawa. Silakan Pak. Tadi sedikit bahas masalah kiblat. Iya. Zaman asli itu mau tahu kiblat itu kemana, di ke arah kemana? Maka itu saya Pak. Iya. Iya, kita persingkat saja ya. Kiblat itu Pak, ketika Rasul ketika sholat di Mekah, kemudian 16 bulan sholat di Madinah, itu kiblatnya ke Masjidil Aqsa. Madinah apa? Palestina sekarang. Belum ada masjid waktu itu. Ya. Belum ada masjid Aqsa itu. Apa sudah ada 2 masjid atau 2 rasul? Masjidil Aqsa sudah lama adanya. Sebelum rasul. Iya, sebelum Nabi hadir, Masjidil Aqsa di masa Nabi siapa? Hah? Nabi siapa? Sudah Pak, dalam Al-Quran disebutkan itu Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Sudah duluan Masjidil Aqsa ada. Jadi Nabi itu ketika di Mekkah sholat, dia di selatannya Ka'bah, menghadap ke utara. Jadi Rasul itu di Mekkah itu selain menghadap kiblat di Ka'bah itu sekaligus menghadap Masjidil Aqsa. Hanya 16 bulan di Madinah itu ada di juz 2 itu, yang dimana Rasulullah SAW menginginkan supaya menghadap ke arah Ka'bah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Nah, Masjid Madinah itu karena Rasul yang menentukan kiblatnya sudah diteliti itu pas Masjidil Haram. Nah, tapi bagi kita ini kalau tidak bisa memastikan, karena Rasul mengatakan al-qiblatu bainal masyriq wal maghrib. Kiblat itu di antara barat dan timur. Jadi kalau kita di sini Pak, mana baratnya? Oh ini ya. Dan ini timur. Kenapa Rasul mengatakan barat dan timur? Karena Madinah itu berada di sebelah utara. Jadi kalau di Madinah itu menghadap kiblatnya ke selatan. Jadi kiblat beliau antara maghrib dan masyrik, barat dan timur. Kalau kita di sini antara utara dan selatan, itu sudah kiblat.
Tapi kalau ada alat yang bisa lebih pas arahnya, itu lebih bagus. Tapi kalau sudah mengarah ke arah barat, berarti sudah menghadap kiblat. Demikian yang bisa kami sampaikan. Itu mungkin sedikit ini. Oh. Kita berada di darat, Pak. Tapi kalau kita berada di udara tidak begitu terasa. Iya, iya. Kiblat kita cuma di sini, Pak. Iya. Ya. Contohnya, kalau kita menuju Papua, pesawat mengarah ke timur. Iya. Nah, tiba waktu subuh, kita akan turun di Biak. Iya. Karena pertanyaannya kita secara subuh, kiblatnya di mana? Iya. Ya saya tidak pernah kalau saya sendiri belum pernah naik naik pesawat Pak ya. Belum pernah pengalaman. Cuma ulama menjelaskan itu tentang bagaimana tata cara sholat di atas pesawat. Nah, sekarang alatnya sudah canggih. Mana arah kiblat bisa ditentukan itu di atas pesawat. Kemana arahnya? Tidak bisa kita putar, kita punya kursi menghadap kita. Ya. Jadi kita cuma di sini. Iya, iya. Makanya ulama itu membahas bagaimana tata cara sholat di atas pesawat. Di mana nanti kalau kita sholat di atas pesawat, ada rukun yang tidak bisa kita penuhi, atau ada syarat yang tidak kita bisa penuhi. Nah, makanya dalam mazhab Syafi'i, sholat di atas pesawat itu kan kita duduk, tidak berdiri. Dan mungkin ada ke tempat sholat, ada juga ya di pesawat ya. Makanya dalam mazhab Syafi'i itu kalau kita sholat di atas pesawat itu namanya sholat dihormatil waqti, menghormati waktu. Setelah mendarat kita qadha sholatnya, karena sholat kita dapat pesawat sebenarnya tidak memenuhi rukun dan tidak memenuhi syarat juga, tidak menghadap kiblat, tidak berdiri, malah duduk. Makanya dalam mazhab Syafi'i, saya tidak tahu yang lain ya. Mazhab Syafi'i itu kita sholat di atas pesawat menghadap kemana saja, tapi itulah sholat dihormatil waktu, untuk menghormati waktu sholat. Dan dalam hati kita niat bahwasanya kalau sampai saya akan mengulang sholat saya. Nah, kalau kita belum sampai Pak meninggal, insya Allah tidak dosa lagi itu, karena sudah. Tidak diulangi lagi. Ya ada mazhab begitu. Iya, ada. Kalau kita lagi berangkat ke Mekah misalnya, itu beberapa waktu itu mulai hidur asar sampai di sana kita asar, tidak diulangi lagi. Iya, ada. Kalau tidak salah mazhab Hambali ya dosa ulangi lagi, sudah sholat. Kalau mazhab Syafi'i ya diulangi. Papua salat subuh kita berada hampir Biak, kita salat subuh turun di sana sudah matahari. Iya. Sudah. Karena insya Allah nanti kita lanjut lagi Pak. Sudah banyak ini yang kode-kode saya Pak. Ya mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.